Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru sepak bola, seputaran berita terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, hari Rabu nanti teman-teman, timnas kita akan berhadapan dengan timnas Jepang atau Blue Samurai, dan ini merupakan pertarungan hidup mati ya, karena memang kalau Indonesia mau meloloskan ke babak 16 besar, mau lolos ke babak 16 besar, paling tidak memang timnas kita harus bisa paling tidak mengambil hasil draw gitu kan. Karena memang nanti dari 24 tim ya yang lolos sebagai dari juara grup dan runner up, ada 4 tim yang memang akan bisa lolos ke babak 16 besar melalui peringkat 3 terbaik ya. Dan saat ini memang ada beberapa tim di situ, ada Oman ya, Oman, kemudian Syria gitu kan, Tajikistan, yang memang salah satunya Indonesia ya. Tapi kalau nanti kita kalah itu riskan sekali ya. Tapi kalau paling tidak bisa mengambil hasil draw melawan pasukannya Hajime Morinasu nanti di hari Rabu malam nanti, tentunya kita kemungkinan besar bisa lolos ke babak 16 besar, dan itu memang yang diharapkan, yang harapan dari para netizen supporter sepak bola di negara kita ya, yang memang saat ini antusiasmenya lagi meningkat tajam semenjak kemarin kemudian kita lolos ke Piala Asia dan kemudian kita bisa mengalahkan Vietnam 1-0 ya, walaupun skornya 1-0 dan sepertinya tarungnya hidup mati juga, tapi paling tidak kita bisa menang melawan Vietnam, dan ini merupakan hasil positif untuk tim yang dilatih oleh Coach Sintayong. Nah teman-teman, sementara di posisi lawan, di pihak lawan yaitu di pasukan Jepang pun, mereka sepertinya hidup mati harus memburu 3 poin penuh untuk melawan Indonesia, dan mereka memastikan bahwasannya 2 pemain bintang mereka yang beberapa laga terakhir absen, yaitu Kaoru Mitoma di sayap kiri dan striker ataupun forwardnya yaitu Keito Nakamura akan bisa turun ketika melawan Indonesia nanti. Begitupun juga pemain-pemain lain sepertinya sudah fit, siap turun, seperti Takefusa Kubo, kemudian Takumi Minamino memang betul-betul dipersiapkan untuk berhadapan dengan timnas Indonesia nanti ya. Dan kalau kita menatap laga ini teman-teman, timnas Indonesia sepertinya memang kalau lihat dari berbagai sisi memang kalah segalanya ya dari timnas Jepang, dari peringkatnya, dari kemampuan ataupun skill individunya, terus kemudian prestasinya juga kalah. Jepang saat ini menduduki peringkat 17 ranking dunia, Indonesia di atas 100 ya, 140 atau 148 gitu kan. Sedangkan Jepang ini prestasinya di Piala Asia Qatar pernah 4 kali juara Piala Qatar ya. Semenjak Piala Qatar ini memang dimulai di tahun 1958 ya, itu Jepang sudah mengoleksi 4 gelar Piala Qatar ini. Piala Asia ini ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat memang timnas Jepang kualitas individu pemainnya juga top semua dan menjadi pemain inti, key player di klub-klub mereka masing-masing, dan mereka juga bermain di klub-klub besar di Eropa ya. Nah ini, sedangkan kalau pemain Indonesia kan masih banyak pemain muda, kalaupun yang naturalisasi juga masih belum menjadi pemain inti timnya masing-masing. Nah kalau berkaca dari ini memang nggak ada pilihan ya teman-teman, kita harus sepertinya harus berkaca, kita harus belajar. Kalau kita lihat dari Copa del Rey kemarin, yaitu ketika Atletico Madrid berhadapan dengan Real Madrid, di mana Los Galacticos Real Madrid yang bertabur bintang itu skill individunya di atas rata-rata semua. Di kiri ada Vinicius Junior, di kanan ada Rodrigo,
di tengah Jude Bellingham. Ini pemain-pemain yang memiliki kemampuan skill individu di atas rata-rata. Jenderal lapangan tengahnya Luka Modric. Nah, ini memang sepertinya akhirnya pelatih Diego Simeone yang memang ini salah satu pemain idola saya, pemain tengah daripada timnas Argentina di era tahun 2000-an ya, eranya Diego Simeone, terus Juan Sebastian Veron, Gabriel Omar Batistuta. Dia main di Lazio, ini memang cerdik ya, dia gelandang pemain tengah ya, midfielder. Nah, memang sepertinya dipersiapkan para fullback dan defensive midfielder daripada Atletico Madrid untuk menghadang pergerakan, menghambat pergerakan daripada dua winger dan attacking midfielder dari Real Madrid yang memiliki dribble bola, kemampuan individu di atas rata-rata. Karena kalau cuma 1-2 orang aja bisa dilewati itu sama Vinicius, begitu juga Rodrigo di kanan ya. Dan memang kemudian yang ditampilkan adalah permainan keras ya oleh para fullback Atletico Madrid yang betul-betul kompak. Ketika Vinicius menguasai bola di sayap kiri, otomatis 2-3 pemain fullback, defensive midfieldernya juga turun untuk ngeroyok ya, untuk menghambat laju pergerakannya, dan juga kadang-kadang melakukan pelanggaran dan cenderung bermain keras atau kasar. Begitupun juga di sayap kiri, para fullback kiri dan defensive midfieldernya memang bekerja sama apik. Alhasil skor kemudian 2-2, mengandalkan serangan balik ya Atletico Madrid, dan kemudian ketika perpanjangan waktu menang 4-2. Nah, ini Indonesia kalah segalanya kalau saya pikir. Dari segala sisi kita lihat, dari timnas Jepang ini kalah, dan pilihannya memang seperti itu. Dan saya rasa memang pastinya Coach Sintayong yang berpengalaman pastinya sudah melakukan riset, sudah menyusun rencana untuk menghadapi timnas Jepang ya. Nah, di sini kalau yang kita lihat kan memang yang berbahaya ini kan Kaoru Mitoma kiri itu kemampuan individunya di atas rata-rata, dan sepertinya disejajarkan dengan para winger-winger papan atas dunia ya, sekelas Neymar itu kan. Ini sekelas Vinicius Junior, dia dribblenya bagus banget. Di kanan juga ada Takefusa Kubo juga digadang-gadang ya, pemain Asia yang memiliki kemampuan dribble yang luar biasa. Di tengah ada Takumi Minamino yang sekarang kuat FC Monaco, juga dribble bolanya biasa ngelewatin 1, 2, 3 pemain. Nah, ini memang tugas berat untuk barisan bertahan Indonesia ya teman-teman. Dan ini sepertinya kita punya para punggawa yang memang berpostur postur orang Eropa, yaitu Justin Hubner, Sandy Walsh, kemudian Sain Patinama, kemudian Elkan Bagot. Nah, ini kalau yang kita lihat, dua nama yang saya sebutkan pertama yaitu Sandy Walsh dan Justin Hubner sepertinya memang pas ya untuk melakukan tugas ini. Jadi kalau di era 90-an itu kalau teman-teman yang seusia saya, pastinya kalau di Juventus dulu ada Edgar David, pemain dari Belanda yang sering pakai kacamata karena dulu kena glaukoma. Dan kemudian kalau di AC Milan waktu itu ada Gennaro Rino Gattuso ya. Jadi dua pemain ini memang fungsinya sangat vital di klub mereka masing-masing. Jadi pemain-pemain ini kadang merusak ritme permainan lawan dengan yang ngejar terus, melakukan pelanggaran ataupun melakukan hambatan ya, tackle keras kepada lawannya. Apalagi kalau kita lihat juga Gennaro Rino Gattuso tuh posturnya juga nggak setinggi, nggak sebesar para rata-rata orang Eropa. Begitupun juga Edgar David ya, bahkan terkesan mungil kalau untuk postur-postur Eropa. Tapi kalau kita lihat dulu, mungkin teman-teman yang seusia saya, peran mereka sangat sentral. Jadi tim manapun yang melawan AC Milan waktu itu ataupun Juventus, pasti ritme permainannya akan dirusak oleh dua pemain tersebut yang mereka memang bertugas sebagai pemain tengah, defensive midfielder ya. Nah, ini memang kayaknya nggak ada capeknya. Dan kalau kita lihat ini sosoknya ada di Justin Hubner dan di Sandy Walsh ya. Sandy Walsh sama Justin Hubner kayaknya memang pas untuk melakukan tugas tersebut ya. Memang nanti tugas berat ya di kiri, di kanan, di tengah. Ini kan memang betul-betul tugas berat untuk barisan belakang Indonesia. Asal saja jangan sampai kemudian blunder, kemudian kalah banyak ya. Karena kita masih semua netizen, semua para
simpatisan timnas Indonesia berharap banyak timnas kita bisa lolos ke babak 16 besar. Karena kalau memang nggak berhati-hati betul lawan Jepang ini kan sekelas timnas Jerman, terakhir ketemu juga 4-1, kalah 4-1 ya teman-teman. Sekelas Turki, timnas yang memang negara-negara Eropa sekelas Turki aja kalah 4-2. Bahkan sekelas Amerika juga kalah 5-0, Peru 4-1. Pada habis ya dibabat oleh Jepang. Sekelas Birma 5-0 di kualifikasi Piala Dunia. Syria 5-0 gitu kan. Nah ini memang kita harus hati-hati, memang barisan bertahan memang ya kalau ngomongkan itu sepertinya kita berbicara tentang suatu taktik yang negatif ataupun taktik yang kontroversial untuk bermain keras, untuk bermain dengan sliding keras ataupun pelanggaran untuk menghadang pergerakan atau ritme permainan yang pemain-pemainnya memiliki kualitas skill individu di atas rata-rata pemain kita. Dan itu tampak juga di kemarin ketika Jepang lawan Irak ya. Irak dia bertahan setelah kemudian unggul 2-0 melalui Aiman Hussein. Pertama memang menekan, ketika unggul langsung mereka bertahan total ya. Tapi bertahannya positif di sini. Pemain Irak kayaknya mengandalkan kekuatan fisik mereka dan kecepatannya untuk ketika Jepang memang betul possessionnya menguasai sekitar hampir 65-70% ketika berhadapan dengan Irak, tapi mereka nggak pernah dibiarkan leluasa oleh timnas Irak. Setiap bola itu dikuasai timnas Jepang pasti dikejar. Kalau pemain belakang baru dioper dari kiper juga striker Irak langsung Mohamed Ali langsung ngejar gitu kan, melakukan pressure gitu kan. Begitupun ketika fullbacknya baru dapat bola dari kiper ataupun dari central back, wingernya Irak ini langsung nyerang nekan. Jadi Jepang nggak dikasih keleluasaan untuk kemudian menguasai bola gitu kan. Ini bahaya sekali timnas kelas Jepang ya. Bahkan ketika lawan timnas Jerman pun Jerman blunder ya. Pelan di situ Ilkay Gundogan turun gitu kan. Sekelas Thomas Muller turun, kalah 4-1 ya. Nah ini memang pelajarannya, kita harus belajar dari Atletico Madrid ketika berhadapan dengan Los Galacticos atau Real Madrid kemarin. Fullbacknya harus ya mau nggak mau harus bermain keras gitu kan. Bahkan terkesan terkesan kasar, harus berani bermain kasar ataupun bermain keras, tackle keras untuk menghambat pergerakan pemain-pemain tersebut. Kalau enggak ya kita kalau cuman bertahan total ditekan terus ya akhirnya juga pastinya blunder, seperti ketika kita melawan Irak ya, bertahan total 70% ball possession-nya di Irak mengandalkan serangan balik ya, akhirnya kita blunder ya, kalah 3-1 ya. Nah ini memang pilihannya, tapi yang jelas Jepang ini betul-betul sekarang besok ketika berhadapan dengan Indonesia, pemain-pemain bintangnya yang kemarin 2 yang cedera itu udah bisa turun, yaitu Kaoru Mitoma di sayap kiri dan Keito Nakamura sebagai strikernya. Kalau kemarin kan yang turun kan belum turun tuh Kaoru Mitoma, penggantinya itu Daisen Maeda gitu kan yang turun kemarin. Ini besok turun semua nih tim bintangnya. Dan Hajime Moronasu pelatih Jepang memang udah menyatakan memang hidup merupakan harga mati harus menang dengan Indonesia. Apapun peluangnya kita berharap banyak. Dan kalau kita lihat memang terakhir daripada penampilan daripada Justin Hubner dan Sandy Walsh ini saya pikir pas kalau kemudian mereka diposisikan untuk sebagai penghambat ya dari tengah dan dari sayap. Dan kita lihat nanti mungkin kalau Sain Patinama juga diturunkan, kita berharap banyak. Dan juga kalau kemarin saya lihat Yakob Sayuri itu di posisi bertahan ternyata juga bagus banget ya, nggak cuma bagus di menyerang. Artinya banyak pilihan opsi ya di pertahanan Indonesia, karena memang pilihannya cuma mengandalkan serangan balik kalau ketemu timnas Jepang ini ya. Nah itu ulasan kita, mungkin teman-teman punya pendapat lain yang berbeda dengan saya, silahkan tulis di komen. Sekedar obrolan pagi teman-teman, semoga menghibur teman-teman di rumah. Akhir kata, matur nuwun dan nonton video saya. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.